Jika di rumah teman-teman mempunyai motor, hal yang sering sekali kita lakukan setiap bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali adalah mengganti oli di bagian mesinnya supaya mesinnya itu menjadi lebih halus lagi dan terawat teman-teman. Itu adalah kewajiban wajib kita, misalkan teman-teman mempunyai motor, supaya motornya menjadi lebih enak di kemudian hari ya, jadi di servis. Nah, biasanya oli bekasnya itu nanti kita buang juga, padahal itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sekali kalau misalkan teman-teman tahu bagaimana cara mengolahnya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara mengolah oli bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi daripada kita buang teman-teman. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Sebelum kita lanjut ke video, di sini ada peringatan, jangan pernah memasukkan garam ke bagian mesin, apalagi ke bagian lubang oli seperti ini ya. Jangan pernah memasukkannya seperti ini karena mesinnya nanti bisa ambrol atau rusak teman-teman. Nah, untuk bahan pertama di sini kita siapkan oli bekasnya. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Kalau misalkan teman-teman tidak punya, bisa minta di bengkel terdekat dari rumah kita. Biasanya dikasih gratis teman-teman. Ini bisa menggunakan oli motor ataupun oli mobil. Kemudian untuk bahan kedua kita siapkan botol kaca ya. Ini bahan juga yang mudah sekali kita dapatkan. Nah, supaya lebih kelihatan nanti bagian ininya, stikernya kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini masih ada tempelannya ya. Ini nanti kita cuci supaya lebih bersih teman-teman. Oke, seperti ini setelah saya cuci teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya, tepat pada bagian tengah tutupnya ini kita lubangi terlebih dahulu. Bisa menggunakan paku atau menggunakan bor. Oke, seperti ini. Untuk besar lubangnya nanti bisa menyesuaikan saja. Kemudian di sini kita sediakan bahan selanjutnya, bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu kaleng bekas ya teman-teman. Ini kita potong terlebih dahulu. Kita bikin lembaran. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, ini kita gulung ya. Saya menggunakan pensil, saya gulung seperti ini. Nanti bisa menggunakan pensil atau menggunakan bolpen ya. Untuk besarnya nanti sesuai dengan lubang yang sudah kita buat pada bagian tutup botol ini. Ini kita gulung seperti ini. Kemudian gulungannya ini kita masukkan ke bagian lubangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita masukkan ke bagian lubang ya, untuk panjangnya nanti menyesuaikan saja. Kalau misalkan terlalu panjang nanti bisa kita potong. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan kain. Untuk kain ini bisa diganti dengan menggunakan sumbu teman-teman, karena fungsinya sebagai sumbu. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini tinggal kita buat bahan bakarnya. Nah, untuk bahan bakarnya di sini saya memanfaatkan oli bekas yang kita campur dengan menggunakan garam. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Wadahnya ini kita masukin olinya terlebih dahulu ya. Jadi oli bekas ini manfaatnya luar biasa sekali, banyak sekali manfaat dari oli bekasnya. Kita masukkan. Oke. Ini saya menggunakan kurang lebih sekitar sepertiga ya. Kemudian kita masukkan garamnya teman-teman. Untuk garamnya kurang lebih nanti perbandingannya menggunakan perbandingan 1:2 ya. Jadi kalau misalkan olinya 2, kita garamnya 1. Oke, kemudian tinggal kita tutup dengan menggunakan tutupnya seperti ini teman-teman. Usahakan sumbunya sampai bawah ya. Kita tutup. Kemudian ini tinggal kita kocok-kocok saja. Jadi fungsinya supaya sumbunya terkena oli ya. Oli campuran dari garamnya. Dari garam maksudnya teman-teman. Nah, kita campur seperti ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kita balik supaya oli bekasnya naik ke bagian ujung sumbunya. Oke, seperti ini setelah jadi alatnya dan ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, untuk cara menggunakannya tinggal kita hidupkan dengan menggunakan korek api seperti ini teman-teman.
Bisa terlihat ini hidup dengan sangat mudah sekali. Jadi fungsi garam di sini supaya aromanya tidak tercium aroma si olinya teman-teman. Jadi supaya ini bisa kita pergunakan ketika mati listrik tiba. Ini sangat keren sekali. Jadi ini untuk sumbunya nanti bisa diganti dengan menggunakan tisu atau menggunakan sumbu beneran, bukan sumbu sumbu kain seperti ini ya. Ini bisa kita manfaatkan ketika mati lampu. Jadi kita memanfaatkan oli dicampur dengan menggunakan garam. Jadi bisa kita pergunakan sebagai pengganti minyak minyak tanah ya teman-teman, minyak tanah yang dimana sekarang sudah sangat langka sekali dan harganya lumayan mahal. Kemudian untuk fungsi yang kedua, cairan ini bisa kita pergunakan sebagai cairan pelicin serbaguna. Sebagai contoh pertama bisa kita pergunakan untuk menghilangkan suara berdenyit pada bagian pintu rumah kita. Biasanya semakin lama usianya ketika kita buka ada suara berdenyit ya teman-teman. Nah ini tinggal kita teteskan saja pada bagian engselnya. Nanti suara berdenyitnya akan menghilang otomatis. Sama sekali tidak ada bunyinya ya, seperti ini bisa terlihat. Nah ini bagian dalam teman-teman. Sekarang kita buka, coba buka. Ini tadi yang bunyinya ini ya. Jadi bagian sini kita bisa dengarkan. Sama sekali tidak ada bunyi ya. Bersih. Jadi ini aman ketika kita kasih pelicin di bagian sininya. Jadi gesekan antara besinya sudah kembali normal. Bagian sininya bisa kita lap dengan menggunakan tisu supaya hasilnya lebih bersih. Kemudian untuk yang kedua bisa kita pergunakan sebagai pelicin pada bagian rantai sepeda kita. Jadi kita tidak perlu beli pelicin, kita bisa memanfaatkan oli bekas. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa kita pergunakan sebagai media penyepuhan pisau teman-teman. Saya sudah pernah buat videonya, nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Jadi dari pisau biasa hasilnya pisaunya jadi sekeras baja. Jadi itu tadi adalah manfaat dari oli bekas yang jarang sekali diketahui orang ya teman-teman. Untuk yang kedua ini saya menggunakan contoh sebagai sumbu ini ya, sumbu tisu. Jadi tidak menggunakan kain. Untuk kain biasanya tergantung kainnya, ada yang kain yang mudah terbakar, ada yang tidak. Nanti takutnya kalau misalkan kainnya jelek, nanti teman-teman berkomentarnya jelek pada bagian video saya ya. Kenapa kok kainnya terbakar? Ini saya menggunakan tisu ya teman-teman. Jadi untuk bagian sumbunya nanti bisa menyesuaikan saja. Jadi ini bisa sangat bermanfaat sekali ketika mati lampu. Jadi sebagai pengganti minyak tanah teman-teman, karena harga minyak tanah sekarang semakin mahal. Dan juga ada beberapa fungsi rahasia yang bisa kita dapatkan. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.